untuk kelas Pison, kelas Gihon, kelas Efrat, dan kelas Tigris? Puji Tuhan. Juga bagaimana kabarnya mama, papa yang mendampingi adik-adik ibadah pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Ya, adik-adik, jumpa lagi di dalam ibadah Komisi Anak GKI Batu bersama dengan Bu Widi. Ya, adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bu Widi undang untuk bangkit berdiri, ya, supaya kita tetap semangat dan kita akan pujikan "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Ya, masih tetap posisi berdiri. Ya, yuk sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa dengan sikap sempurna dan kita menyerahkan hati kita semua kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dan Tuhan yang akan memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, masih tetap posisi berdiri, ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Reni. Jadi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan lelah berharap kepada Allah, ya. Jangan lelah berharap kepada Allah. Nah, adik-adik, masih tetap posisi berdiri. Yuk, bersama-sama kita akan pujikan firman Tuhan, Ada di Hatiku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua.
Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, Kak Reni aja kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Iya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini masih melanjutkan dari cerita firman Tuhan minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang siapa? Betul sekali, Nabi Elia. Ya, untuk firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan 18. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan 18. Dan tema firman Tuhan pagi ini yaitu jangan lelah berharap kepada Allah. Karena ulangi ya, jangan lelah berharap pada Allah. Ya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita firman Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita tonton video yang berikut ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup,
dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, bagaimana adik-adik yang dikasih Tuhan? Sudah menonton pembacaan firman Tuhan? Tentunya dong. Ya, cerita firman Tuhan minggu lalu berkisah tentang Nabi Elia yang mengalahkan 450 Nabi Baal. Dalam kemenangan itu adik-adik, ada satu orang yang merasa sangat tidak suka, merasa marah dengan kemenangan Nabi Elia, yaitu Isabel. Ya,
yang merasa tidak suka dengan kemenangan Nabi Elia bernama Ratu Isabel, dan ia ingin menangkap Elia. Wah, Elia menjadi merasa sangat takut dan dia memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan nyawanya. Kemudian pada saat Elia pergi untuk menyelamatkan nyawanya, ia duduk di sebuah pohon. Di sana ia merasa ingin mati saja karena sudah merasa sangat lelah. Dan tanpa terasa Nabi Elia tertidur di bawah pohon itu. Pada saat dia sedang tidur, tiba-tiba ada tangan yang membangunkan Elia. Ada tangan yang menyentuh Nabi Elia sehingga ia terbangun. Ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Ia membangunkan Elia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Dan Elia melihat bahwa di depannya sudah tersedia roti serta kendi berisi air. Kemudian Elia segera makan dan minum. Tetapi karena Elia merasa sangat lelah, kemudian ia tertidur kembali. Dan pada saat Elia tertidur untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan pun juga membangunkan Elia untuk kedua kalinya. Membangunkan Elia, menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh." Wah, maka Elia segera bangun dan ia melanjutkan makan dan minum. Setelah Elia selesai makan dan minum, kemudian ia melanjutkan perjalanannya kembali. Ia melanjutkan perjalanannya sampai ke Gunung Horeb. Iya. Di sana Elia masuk ke dalam sebuah gua. Kemudian pada saat Elia berada di dalam gua tersebut, Tuhan berkata, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Kemudian setelah itu adik-adik, datang sebuah angin yang sangat besar dan sangat kuat. Elia mengira Tuhan akan hadir, tapi ternyata tidak. Tuhan tidak ada dalam angin tersebut. Selanjutnya datang sebuah gempa yang sangat kencang. Tetapi Tuhan juga belum hadir dalam gempa tersebut. Dan untuk ketiga kalinya datang api yang menyambar, api yang menyala-nyala. Namun Tuhan juga belum hadir dalam api tersebut. Dan yang keempat atau yang berikutnya, datang angin sepoi-sepoi yang sangat lembut. Dan bersama dengan itu suara Tuhan terdengar. Tuhan menyuruh Elia untuk melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke Damsyik. Dan setelah Elia mendengar suara Tuhan, dia kembali semangat. Dia mengikuti apa perkataan Tuhan Yesus dan melanjutkan perjalanannya, yaitu kembali ke Damsyik. Dan Elia juga merasa bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan Yesus, Tuhan Allah akan selalu menyertainya. Nah, demikian firman Tuhan yang kita baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Adik-adik, kadang sama seperti yang dialami oleh Elia.
terkadang kita, Kak Reni, juga adik-adik, mungkin ada mama, ada papa, juga pernah merasakan lelah dalam menjalani hari-hari. Kadang merasa lelah secara fisik, badanku lelah sekali. Atau mungkin kita merasa lelah hati, atau mungkin lelah berpikir. Wah, banyak hal kita bisa merasa lelah. Tetapi adik-adik, sama yang seperti dialami oleh Elia, kita boleh merasa lelah secara fisik, secara hati, maupun secara pikiran. Tetapi kita tidak boleh lelah dalam satu hal. Apa itu? Kita tidak boleh merasa lelah untuk selalu berharap kepada Allah. Itu kita tidak boleh lelah. Kita harus selalu berharap bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menolong kita walaupun kita sudah merasa lelah sekalipun. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kita semua, mengingatkan Kak Reni, juga adik-adik, juga mama, papa, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, sesukar apapun, selelah apapun, kita tidak boleh berhenti berharap pada Allah. Kita tidak boleh lelah untuk selalu berharap kepada Allah. Karena Dia adalah Allah kita, penolong kita, dan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Oke semua? Siap? Selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pagi ini. Ya, adik-adik, sekarang Kak Reni mau ajak kita semua untuk kembali membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat hafalan kita pagi ini. Ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 9a. Mazmur 62 ayat 9a. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Oke, kita baca sekali lagi ya. Tapi sekarang kita tidak boleh membaca Alkitab, bisa dong, karena ayat hafalan minggu ini pendek. Oke? Karena ini baca alamatnya, kemudian kita bersama-sama membaca isinya. Siap? Mazmur 62 ayat 9a. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jangan lupa setelah ini adik-adik boleh kirimkan video adik-adik menghafal ayat hafalannya, kemudian dikirim lewat grup komisi anak. Oke adik-adik semua? Ya. Yuk, Kak Reni ajak kita semua untuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang boleh mengingatkan kami untuk selalu tidak lelah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya penolong kami, satu-satunya pribadi yang akan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Ajar kami Tuhan untuk selalu setiap hari hanya berharap kepada Allah saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Reni. Bagaimana? Jangan lupa ya, harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dari firman Tuhan tadi apa kira-kira?
Ya, jangan jemu-jemu, jangan lelah untuk selalu berharap kepada Allah. Dalam situasi apapun, kita tidak boleh takut, karena Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita semua. Ya, adik-adik, sebagai ungkapan syukur, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan jangan lupa persembahan nanti dimasukkan di dalam amplop milik Mama dan Papa, dan nanti diserahkan di gereja pada saat beribadah di gereja. Ya, adik-adik, sudah siap untuk persembahannya? Baik, yuk untuk mengirim persembahan ini bersama-sama kita akan pujikan beri syukur, beri syukur, beri syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami melalui Mama dan Papa, melalui pekerjaan mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga pada hari ini kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, mulai dari anak-anak kelas balita sampai dengan para remaja. Tuhan yang akan memberkati di dalam pertumbuhan mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan yang akan menolong sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mau taat dan setia kepada orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami semua di dalam studinya, dalam segala aktivitasnya. Mungkin ada yang masih ujian, kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua yang mendampingi anak-anak di dalam ikut ibadah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, Tuhan juga akan tambah-tambah kasih dan kesabaran buat mereka semua. Dan Tuhan juga akan memberikan kesehatan yang baik buat anak-anak kami maupun para orang tua. Juga kami berdoa untuk kakak-kakak PJA. Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan mereka pribadi, di dalam pelayanan mereka. Tuhan, Engkau yang akan pakai kami semua untuk menjadi berkat-Mu, sehingga nama Tuhan saja akan dipermuliakan. Ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk semua kegiatan, semua program-program yang ada di dalam Komisi Anak. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menjadi berkat buat seluruh Komisi Anak pada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami ajari tetap bersyukur dan tidak jemu-jemu untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, ibadah Komisi Anak GKI Batu pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik yang masih belum absen, ya, yang masih belum absen, silahkan mengisi absen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa, ya. Kemudian yang kedua,
jangan lupa hari ini untuk kelas balita atau kelas pison ya, akan diadakan video call bersama dengan kakak-kakak PJA jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Jadi mohon adik-adik dan juga mama papa mempersiapkan khususnya untuk kelas balita untuk beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak PJA. Dan yang ketiga, jangan lupa adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, adik-adik, sampai jumpa ibadah Komisi Anak minggu depan dan salam sehat. Tuhan Yesus